Gerakan perlawanan menentang kolonialisme dan imperialisme di Jawa Barat terjadi sepanjang berlangsungnya sejarah kolonial di tanah air. Ditinjau dari bentuk, sifat, motivasi, tujuan, cara, dan isi perlawanannya itu sendiri, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 macam jenis perlawanan di Jawa Barat. Pertama, perlawanan yang dipimpin oleh pemimpin formal Fathahillah, Sultan Agung, Dipati Ukur, Sultan Tirtayasa, Ratu Bagus Buang, dan Kiai Tapa. Dilakukan dalam ruang lingkungan antara negara Demak atau Cirebon versus Portugis, Mataram atau Periangan versus Belanda, Banten versus Belanda, dan terjadi pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Kedua, perlawanan yang dipimpin oleh pemimpin informal Bagus Rangin, Raksa Praja, Nyi Aciah, dan Haji Wasid, meskipun kadang-kadang masih berhubungan dengan pemimpin formal Raja Kanoman dan Patih Bandung. Ketiga, perlawanan yang dipimpin oleh pemimpin informal sepenuhnya Bilal Haji Pakih, Mas Suryat Maja, Haji Hasan Arif, Thoyib Wiranta, Haji Muhammad Asnawi, Kiai Haji Jainal Mustasfa, dan gerakannya dilaksanakan dengan menggunakan alat organisasi, baik organisasi politik, agama, sosial, ataupun kebudayaan, suatu cara perjuangan baru sejalan dengan tahap pergerakan nasional. Perlawanan Kerajaan Demak dilakukan dengan melakukan serangan terhadap Portugis di beberapa wilayah, yakni penyerangan ke Malaka yang pertama, ke Daha Kediri, penyerangan ke Malaka yang kedua, dan juga ke Sunda Kelapa. Perang Aceh merupakan peristiwa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perang ini adalah bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perang Ternate Portugal adalah peperangan antara Kesultanan Ternate dan pasukan Portugis sebagai perwakilan dari Portugal yang dilancarkan oleh Sultan Babullah untuk membalas pembunuhan Sultan Khairun dan mengusir orang-orang Portugis dari Ternate. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 sampai 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa dapat mempertahankan Kesultanan Banten. Salah satu upaya Tirtayasa untuk menghadapi serangan Belanda adalah dengan melaksanakan gerilya dan sabotase. Hal tersebut cukup merepotkan pihak lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safana Fauzia dari kelompok 6. Tokoh yang bergelar Sultan Trenggana yang merupakan putra lain dari Raden Patah dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat. Sultan Trenggono mengirim Patihlah yang didampingin Maulana Hasanuddin, putra Sanun Gunung Jati, untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran pada tahun 1527. Fathahillah Maulana Hasanuddin menyerah kedudukan Portugis di Sunda Kelapa.
Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. 1. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh, Portugis menganggap perkembangan Aceh sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya menghancurkannya. Pada tahun 1523, Portugis melakukan serangan ke Aceh yang dipimpin oleh Henriques dan pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Namun semua serangan berhasil dipatahkan. Portugis tidak menyerah dan terus berusaha mencari cara untuk melemahkannya. Kedudukan Aceh, sehingga kapal-kapal Portugis terus mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Wah, parah banget ya. Perlawanan rakyat Ternate akibat monopoli. Perlawanan rakyat Ternate akibat monopoli terjadi akibat perdagangan rempah-rempah oleh Portugis. Rakyat Ternate hidup sengsara. Akibatnya, rakyat Ternate dipimpin oleh De Jalo pada tahun 1533 melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada awalnya rakyat Ternate meraih kemajuan besar, namun kemudian berbalik terdesak setelah Portugis mendapatkan bantuan pasukan dari Malaka. Sultan Agung Raja Mataram melawan VOC. Sultan Agung Raja Mataram yang bernama Sultan Agung Sanapati Ing Alagang Abdurrahman pada tahun 1613 sampai 1645 memiliki cita-cita mempersatukan seluruh Jawa di bawah kendali Mataram dan mengusir VOC dari Jawa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Sultan Agung bermaksud membendung usaha-usaha VOC, menjalankan penetrasi politik dan monopoli perdagangan. Salah satu upayanya adalah menghancurkan loji VOC di Jepara pada tanggal 18 Agustus 1618. Sultan Ageng Tritayasa juga melawan VOC. Sultan Ageng Tritayasa melawan VOC. Keinginan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan lada menjadi sumber konflik antara Banten dan VOC. Puncak konflik tersebut terjadi ketika Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tritayasa pada tahun 1651 sampai 1684. Sultan Hasanuddin melawan VOC. Sultan Hasanuddin melawan VOC. Peperangan pertama antara VOC dan Kerajaan Makassar dipicu oleh peristiwa Ekuzen. Peristiwa itu diawali ketika Kerajaan Makassar menolak permintaan monopoli oleh VOC. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.